Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yoda. Saya dari kelompok 5 untuk proyek PBL yang berjudul Manajemen Stok Gudang. Berikut akan saya mendemonstrasikan sedikit tentang aplikasi atau website yang sudah kami buat. Di sini ada dashboard login, seperti yang bisa kita lihat. Untuk login kita bisa masuk sebagai admin. Di sini role-nya ada dua, admin satu dan manajer satu. Yang untuk pertama kita akan masuk ke admin dulu. Nah, ini udah masuk admin, kita udah masuk ke dashboard. Di dashboard bisa kita lihat sendiri, isinya tuh ada total barang, barang masuk, barang keluar, dan supplier. Dan ini untuk grafik di pergerakan stoknya, dan ini distribusi stok per suppliernya. Dan ini transaksi terbaru, transaksi keluar maupun masuk. Dan ini untuk notifikasi produk menipis, bisa kita lihat di sini, dan ini bisa kita lihat di semua produknya. Setelah itu kita masuk ke notifikasi. Notifikasi ini ada beberapa macam untuk stok yang sudah habis dan sudah menipis, seperti yang bisa kita lihat di sini. Dan ini profil adminnya. Profil admin berisi status, nama, nomor email, dan username. Eh, untuk role-nya di sini kita ada dua, seperti yang saya bilang tadi di awal, role admin dan manager. Di sini kita juga bisa ganti password. Oke. Setelah itu kita masuk ke data barang. Untuk data barang, di sini untuk penambahan data barang kita bisa mulai dari awal. Untuk sebagai contoh seperti ini. Untuk kode part kita harus membuat sendiri kode partnya seperti apa. Contohnya kode part 050, nama barangnya adalah suspensi belakang. Kategori kita masuk ke engine, brand ke Toyota, ke kendaraan. Kita di sini bisa pilih apa aja tergantung daftar yang tergantung yang ada di daftar. Dan harga jual kita buat di sini contoh 1 juta. Deskripsinya bisa kita isi, cuma kita kosongin aja. Dan ini kita bisa untuk mengupload gambarnya. Kita simpan. Udah. Saat berhasil disimpan, ini kita bisa lihat. Di sini tertera kode partnya, nama barang, merek, tipe, kategori, stoknya, harga jual, dan aksi-aksi ini kita bisa lihat detailnya apa aja. Seperti yang tadi. Terus edit, kita bisa mengedit sekiranya contoh ada kesalahan pengetikan nama barang atau di kategori ataupun di ini lainnya. Dan kita juga bisa hapus. Contohnya gini, coba kita hapus ini. Oke, data barangnya akan terhapus. Nah, setelah kita tambah data barang, kita masuk ke kategori. Untuk kategori, di sini kita juga bisa tambah kategori sama kayak data barang. Contohnya seperti ini. Kita akan buat nama kategorinya frame atau kerangka. Oke. Kelistrikan frame. Oke. Untuk data barang kita juga bisa menambahkan dari sini. Jadi dia saling menyambung. Contohnya gitu. BRG 030. Nama barangnya kerangka mobil. Kita masuk ke frame, mereknya kita masuk ke Toyota, tipe kendaraan
berapa ya? Oh, sebentar terus. Untuk harganya sekitaran di harga 30 juta. Nah, ini fokus kedua. Terus untuk supplier, di sini kita supplier eh, sebagai penyuplai barang kita. Contohnya kayak gini tadi. Di sini kita bisa lihat di sini suppliernya ada ya. Kosong masih. Karena untuk stok barangnya belum diisi. Untuk mengisi supplier nanti kita akan masuk di sini. Di sini untuk pengecekan suppliernya aja. Nah, inilah kita akan masuk ke barang masuk. Barang masuk dari tanggal masuk ini kita minimal 3 hari setelah 3 hari sebelum penginputan. Contohnya tanggal sekarang tanggal 11, dia maksimal 3 hari sebelum 3 hari ke belakang. Contohnya gini. Kayak tadi BRG berapa ya? 050 sama 030. Nah, untuk kode part cuman kita tulis 050, dia berarti gagal. Berarti kita harus menulis lengkap. Tuh, akan keluar informasinya dan stoknya kosong masih. Kita akan memasuki jumlah masuk. Contoh kita buat satu di sini, harga belinya kita di sini harga belinya ini harga jual 30, coba kita buat harga belinya sekitar 15 juta. Nah, untuk suppliernya, nah ini. Supplier ini kita bisa nambahin, contoh kita buat PT Autopart Nusantara. Simpan. Nah, berhasil disimpan. Akan muncul notifikasi atau list barang yang sudah ditambahkan di sini di bawahnya. Contoh ini, jumlah masuknya satu, harga belinya berapa, totalnya berapa. Contoh, eh, jumlah masuknya di sini 2, harga belinya tetap 15 juta. Nah, untuk totalnya nanti di sini akan menjadi 30 juta. Dia tinggal dikalikan aja. Nah, untuk pengecekan barangnya kita lihat di sini lagi. Tuh, ada kan stoknya? Satu. Berarti ininya eh, tersambung. Itu untuk barang masuk. Untuk barang keluar kurang lebih sama. Cuman yang bikin beda adalah pengurangan stoknya aja. Kita tinggal cek barang. Nah, ini menipis. Harga jualnya tadi sekitar 30 juta ya. Tujuan. Tujuan ini opsional. Kita bisa cancel atau enggak. Nah, biasanya di eh, toko-toko spare part mobil ataupun motor itu biasanya kita ke customer atau ke mekaniknya. Coba kita isi saya sendiri dengan barang Putra. Oh ya, tanggal belum. Sorry. Oke, okay. Seperti yang bisa dilihat, tanggal 11 bulan 7 2026 dengan kode part BRG 050, nama barangnya suspensi di belakang, tujuannya ke customer atas nama saya sendiri udah Pratama Putra, jumlah keluarnya 1, harga jualnya 30 juta. Untuk totalnya 30 juta.
seperti yang bisa dilihat, dan barangnya apakah masih ada atau tidak. Stoknya habis. Deng deng. Terus setelah kita bahas untuk semua fitur, kita masuk terakhir di fitur laporan. Untuk fitur laporan kita bisa per season, dari tanggal, bulan sampai dari per hari, per minggu atau per bulan. Contohnya kita buat di bulan 11 sampai bulan 11 semua transaksi. Bentar. Nah, ini keluar semua transaksi yang kita lakukan tadi. Untuk ekspornya kita bisa dua-duanya. Kita bisa PDF keluar dan juga Excel. Wow. Eh, Oke, sekian dari fitur role admin. Sekarang kita akan masuk ke role manager. Nah, manager dan admin kurang lebih sama fiturnya, tapi yang bikin beda adalah manager cuma bisa melihat doang. Contoh ini, untuk di dashboard, dia sama seperti admin tadi, cuma bisa melihat. Nah, kita akan masuk ke data barang. Data barang, dia cuma bisa ngelihat doang kayak gini. Dia tidak bisa menambah ataupun edit. Dia cuma bisa ngelihat doang. Untuk data barang, kategori, ini supplier, barang masuk, barang keluar. Dan kita masuk ke laporan. Untuk laporan tetap sama, dia bisa mengekspor per season, dari hari, minggu, bulan, tahun. Coba kita isi di bulan ini, hari ini ya. Masuk ke keluar. Excelnya juga sama. Oke, untuk ke profil notifikasi kita bahas. Dia sama kayak admin tadi. Bedanya adalah seperti yang saya bilang di awal tadi, manajer yang bisa melihat, yang bisa untuk ganti di sini admin. Oke. Dan notifikasi. Notifikasi juga akan masuk ke manajer jika eh, part barang yang mau dijual itu sudah habis atau menipis. Jadi sekiranya admin gudangnya nanti kelupaan atau gimana, dia manajernya bisa saling membantu untuk mengingatkan, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan keluar lagi. Nah, ini kan tadi di page login. Kita akan masuk ke berandanya. Kurang lebih berandanya seperti ini. Terima kasih.